Ketemu lagi Poji Topo nih. Habis lebaran baru on beat lagi. Puasa libur. Ya udahlah, kita mulai on beat lagi. Start di jam 8 kurang seperempat ya. Ini saya udah langsung dapat di apartemen, teman-teman. Nih, lihat, kita di tanggal yang gak sesuai, dapat ke Cipayung. Langsung bunyi nih, langsung ngek. Sampai di kisaran Cipayung, Jakarta Timur. Ya, ini arah-arahan Cibubur ya. Ini saya langsung dapat orderan ke Meruyung. Ini saya lagi jemput dulu nih, saya ubek dulu nih. Di tanggal tidak sesuai kita dibuang-buang ke daerah Depok, daerah Bogor. Pokoknya yang penting kita jalanin aja dulu. Ya intinya nih, sehabis lebaran nih saya lagi agak sedikit santai, jadi bisa narik dulu, kita bentet. Kayaknya pertama kali nih saya jemput di sini nih. Ini daerah mana ya? Cakep banget kampung daerahnya. Rumahnya juga minimalis gini, keren nih. Jalanannya sih muat ya 2 mobil ya. Wah, ini mah enak nih punya rumah daerah sini nih. Hitungannya nyaman ya. Adem, nyaman, asri, Sri, Markona, apa baik kita sebutin. Kangen sama on beat ini saya sebenarnya. Orang kata ini udah malas banget narik apa ya? Kagak, sebenarnya jadi saya ini jadi kangen sama jalanan malah lama-lama. Oke, posisi saya sudah berada di Desa Limo. Desa Limo apa kota sekarang? Kota kayaknya, udah nggak desa lagi. Ya dulu sebutannya emang Desa Limo dulu. Sekarang kayaknya udah nggak mungkin disebut desa lagi ya. Dulu kan masih kantor desa, kalau sekarang kantor kelurahan, kemungkinan kecamatan gitu ya. Nah, ini lihat aja bangunannya udah begini, udah nggak pantas jadi desa. Jadi ini kalau Limo itu sama Cengere tuh dia tetanggaan. Kalau sama Cengere ya, dulu bahasanya Desa Limo sama Cengere. Nah sekarang udah namanya apa ya namanya? Limo doang, nggak pakai desa udah. Di kata kota ya belum kota-kota banget gitu. Tuh ada terowongan begituan tuh, liatin. Di kota apa nggak ada terowongan gitu. Jok ini ya, kalau melihara sampi ini enak banget ini, kita tebar aja di sini ya, melihara sampi. Kangen kita narik ini begini, ngelihat situasi jalan. Wah, ada Indomie nih. Indomie, warkop. Nah, kita lewat terowongan. Nah, ini di daerah Krukut nih, teman-teman. Krukut, terusnya Limo, terusnya Gandul, Cengere, Pangkalan Jati. Nah, itu udah deket-deketan itu, wilayah selatan. Seru juga nih jalanan. Dulu nih awal-awal narik mas, saya mah sering kesini ya. Pas lama-lama tuh saya jarang, jadi deket-deket rumah mulu ngambilin. Jarang kelayaban, nih baru ini nih kelayaban. Nih hari ini menurut saya seru juga ya. Ini saya dapat orderan langsung estafet ke daerah Lenteng Agung, ke stasiun Lenteng Agung. Jadi udah ngider kemana-mana, dapatnya ke daerah-daerah Lenteng Agung lagi, ntar Pasar Minggu, ya begitu-gitu lagi. Nggak jauh-jauh lah. Padahal udah nyampe kemana nih, udah ke Limo ya, Meruyung. Balik lagi ke tengah lagi dan ntar. Tapi emang enakan narik di daerah sini-sini ya gitu ya. Kalau pagi gini kan nggak macet, enak gitu ya, sejuk. Kalau dapat pendek-pendek daerah sini mah enak juga, lumayan, apalagi bisa main poin ya. Nggak apa-apa daerah-daerah gini mah jalanannya segini juga sepi, enak, nggak macet.
Apa karena nggak ada sekolahan daerah sini ya? Kalau ada sekolahan biasanya macet. Widih, seru banget ini begini. Oh, Brigip. Bojok udah nyampe Brigip, baik. Ke Gang Musola. Mana gangnya? Oh, ini kayaknya ini nih. Oke, ini sudah mau sampai titik tujuan nih teman-teman. Kalau di map 1 menit lagi. Map mal kalau dipikir-pikir lebih bawel dari bini kita ya. Ngoceh mulu kalau map. Kok bini kita mah ngocehnya jarang-jarang tahu waktu dia. Tapi ini rumah kayaknya komplek-komplek ya, cakep-cakep ya rumahnya ya. Gede-gede lagi. Masya Allah, itu kontrakan aja parkiran segitu gedenya. Tuh, rumahnya gede, jalannya kecil, tolet. Rumahnya persis di belakang musola kata dia gitu. Cuma nggak masuk mobil, udah ngepres. Biarin dia kemari, dia maju. Tuh lihat jalanan segitu, segitu kecil dong, nggak masuk. Tapi orangnya dicat nggak bisa lagi. Oh, oke. Tunggu sebentar katanya. Ini kalau saya narik Maxim nih, kalau dibilang tunggu sebentar, saya bilang aja lama juga nggak apa-apa, lama. Kan dia kena waktu tunggu, ada argonya lagi. Beda sama di si Gocar nih yang hijau, nggak ada waktu tunggu dia. Kita sampai ngeden juga, sampai kebelet juga kita nungguin, nggak dikasih, nggak ada lebih-lebihannya. Tapi kalau di Maxim itu udah potongan 15%, kalau yang pakai stiker cuma 8%. Nah udah gitu dia ngasih argo tambahan waktu. Kalau rutenya berubah otomatis argonya berubah. Aduh, cuma sayang orderannya di Jakarta tuh, di Jabodetabek agak kurang ya, beda masih 2 hijau gitu. Ujuk tong datang dia cuma kencing doang di situ tuh, lihat. Pergi lagi. Bocah kagak ada pikirannya pisan. Saben ada orang goreng ikan, hidungnya peka banget itu hidungnya. Ini muka persis nih kayak si Joni nih, kayak kucing saya nih, mukanya gini, tambeng ya. Cuma dibilanginnya nurut, dia mah nggak wangkeng, nggak kayak tukang kopi. Nebak di Lenteng Agung nih, saya matiin dulu aplikasi. Tadi estafet, tapi saya kelewatan ngambilnya. Akhirnya di cancel sama penumpang. Dan ini baru dapat berapa nih? 122.000. Ada uang tip lagi, dapat uang tip tuh ceban. Ya 3 menit lagi kita bebas gage. Nah ini saya sampai di Lenteng Agung, nyari tempat senderan dulu aja. Wah tadi dapat uang tip nih teman-teman. Oh ini dari yang tadi itu orderan yang ke Meruyung, dari ibu-ibu dikasih 10.000, lumayan. Pelan-pelan sambil ngidupin aplikasi. Ini kita nyari tempat nyender dulu ya teman-teman, istirahat dulu lah. Narik dari jam 7 ketemu jam 10. Harus ada istirahat dulu, kita udut-udut santai. Gak usah pakai kacang ya. Ini ada sate ya. Lumayan habis makan bubur, tambah ganteng, tambah tampan. Buburnya enak sih. Pakai sate 2, 16.000. Ya standar sih lebaran. Kalau nggak lebaran mah cuma 14.000 biasanya. Pokoknya standarnya sih enak sih. Kalau bubur daerah Pasar Minggu tuh udah dijamin lah. Dijamin mantap. Jadi saya dapat nih orderan
dari pesantren. Argo 20.000 lempeng. Hajar terus. Tumben macet banget di sini ya. Oh, jalannya kecil. Sedangkan ini ada belok-belokan, banyak belokan. Kita ambil ke kiri nih. Sempit banget ini jalanannya. Oke, dia di pinggir jalan. Sepertinya dia menunggu di pinggir jalan. Sampai di Jagakarsa. Jagakarsa senggol dong. Hancur, jalannya kecil-kecil banget ya. Tadi sebelumnya saya malah lebih parah lagi ya. Sampai spion sama spion hampir nyonggel. Jalannya di sana, di belakang. Aduh. Ini dapat lagi nih orderan, nggak tahu kemana ini. Saya belum lihat. Jemput dulu aja yang penting. Oke, kita ke daerah Cilandak nih. Lumayan lah. Nengain lagi. Di sini mah ribet ya emang ya, gang. Kirain di daerah Citayam doang jalanan begini. Di Jagakarsa ada juga ya. Ada Sutet, di bawahnya ada jalanan. Jalan raya. Wow. Wow. Keren. Kalau zaman dulu nih orang nggak mau punya rumah di bawah Sutet gini. Zaman dulu. Kalau sekarang mah nggak apa-apa. Soalnya beda, Sutet dulu sama Sutet sekarang beda. Kalau zaman dulu kena petir dikit nih, ada petir, tret, mati semua. Nih, kalau zaman dulu teman-teman ada Sutet gini nih, kalau ada petir pas hujan tuh bledek gitu, langsung mati tuh semua, TV pada rusak tuh, kulkas. Makanya zaman dulu tuh orang nggak mau punya rumah di bawah Sutet. Beda Sutetnya mungkin sama sekarang. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu bahaya-bahaya banget. Udah gitu nyari siaran televisi itu susah zaman dulu. Kalau kita di bawah Sutet gitu nggak bisa lah nonton TV itu gambarnya bening, nggak bisa, pasti ngerejek gitu, agak gerecek dah, pokoknya jelek lah gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Saya belum pernah punya saudara yang rumahnya di bawah Sutet ini, jadi saya belum tahu perkembangannya gitu. Mungkin kalau mau tahu juga paling saya nonton YouTube kali, cari tahu. Nah, ini dulu nih saya jemput yang ke perumahan yang gerbangnya buka sendiri di sini. Nah, ini sekarang saya jemput di sekolahan ini. Nah, itu dulu saya tuh nggak ada satpam, itu buka dewe kan. Oke, sampai Cilandak. Ini daerah mana ya? Cari putaran atau gimana ya? Kayaknya harus muter ini. Oh iya nih, Om Grab juga nih, Om Grab di depan. Habis nganter juga. Kalau saya muter jauhan, dia muter di situ. Saya nyari yang legaan. Oke, kita sambil muter-muter nyari orderan lagi atau enggak nih, atau pulang nih. Baru dapat 160.000 ini kita. Udah gitu kita dapat inian lagi, BH kemarin. BH nggak pakai R. Kalau pakai BHR mah namanya dapat beneran. Ini mah ora pisan, acan-acan pisan ora ini, ora dapat. Pokoknya cuma dapat BH-nya doang, R-nya kagak. Itu makan kita jadi gedek banget ngeliatnya ya. Cara kita kalau nggak mau bagi, udah nggak usah mau bagi dah sekalian. Jangan pakai dimingin-mingin bagi, dimingin bagi. 50 juga acan-acan kagak pisan. Mendingan bagi buat beli gorengan, goceng kayak gitu kan pantes.
daripada ora sama sekali gitu. 50 kagak, goceng kagak. Aplikasi ya udahlah, kita mah nggak usah ngarep-ngarepin gituan, biarin aja. Nah, modelnya begini udah dari dulu, nggak usah diarep-arepin. Kalau yang diarep-arepin mah yang dapatnya 5 juta tuh, arep-arepin lah baru. Kalau ini mah kita dihayal-hayalin dong, hayal-hayalin. Oh, udah jam setengah 12 siang tuh baru dapat 169.000. Wah, kemarin mah mendingan jam segini juga udah dapat 200.000 ya. Ini saya mau isiin bensin dulu nih, baru 70 kilo. Saya mau tambahin 80.000 dulu, 80.000, nggak usah banyak-banyak. Ntar sore kita udah narik lagi kan. Sama malam nih, saya malam ada jemputan offline-an ke Stasiun Senen. 70 kilo habisnya tadi 2 balak. Oke, saya ngisi bensin dulu ini. Yang katanya bukan oplosan, ini bukan bensin oplosan cuy. Tuh, udah full lagi nih kita. Tuh, ngisi bensin yang udah nggak dioplos katanya. Terserah dah, yang dosa mah dosa dia. Dia mau kata oplos, mau kagak kek. Pokoknya bohong dosa aja gitu. Jadi kalau tarif sekarang itu ya teman-teman, nih saya dapat orderan, dapat duitnya 185. Jadi saya isiin bensin 165. Saya isiin bensin 85. Jadi hitungannya setengah-setengah gitu ya. Kita dapat duit 100, isi bensin 50 gitu. Soalnya argonya lembek gitu. Kayak ini kan, kayak dodol baru mateng. Jadi kurang bergairah gitu. Makanya untuk sekarang ini kita harus lebih prihatin nih. Kalau yang kerjanya cuma di online aja, jadi gokar aja, jadi gojek aja, itu harus bener-bener prihatin hidupnya ya. Jangan terlalu boros-boros, jangan bergaya hidup tinggi gitu kan. Ya yang sederhana-sederhana aja gitu. Sehingga bisa ada buat nabung, buat lebaran tahun depan gitu kan. Nggak usah ngarep-ngarepin BHR. Jadi kalian itu lebaran pulang kampung pakai duit tabungan hasil narik. Ya intinya hidupnya harus lebih berhemat. Nah jadi memang gitu ya teman-teman. Menurut saya argo ini makin kemari makin melemah. Jadi pinter-pinter kita berhematnya, bukan kita main ini aja ya, main nariknya. Mau narik mau gimana pun juga, mau pakai gaya-gaya gimana pun juga tetap aja argonya ya tetap lemah. Tapi gimana caranya kita untuk berhemat gitu teman-teman. Yang biasanya kita boros-boros, jajan banyak, ini kita mah harus prihatin. Yang penting anak-anak tuh bisa sekolah cukup gitu. Harapan kita tuh gitu. Untuk makan ya kita hemat-hemat aja teman-teman. Kalau mau makan yang nikmat-nikmat ya narik aja dari habis subuh sampai ketemu jam 1 malam, besok narik lagi subuh gitu, terus sampai pengkor. Nah ini posisi saya di Pejaten ya teman-teman. Tadi dari Cilandak saya matas pelan-pelan ke Pejaten. Saya mau pulang dulu nih. Jadi saya memang udah janjian sama istri saya. Ya saya udah janjian nih ceritanya sama bini saya. Mah ntar masakin nasi uduk ya, kata dia gitu. Saya bilang gitu ke bini, udah kangen banget nggak masak-masak nasi uduk sebulan setengah ya. Jadi kan memang lagi tutup nih kantin. Dari puasa sampai habis lebaran ini belum buka. Ntar buka-buka hari Senin besok. Nah jadi saya tuh minta masakin nasi uduk dulu aja, karya bini saya. Pengen tahu, pengen nyobain masih konsisten gak tuh rasanya, berubah kagak gitu. Jadi mas saya tibang kangen aja nih, udah lama nggak makan nasi uduk bini saya. Waduh, ada bubur Bekasi tuh, bubur Tambun. Enak banget itu kalau bubur Tambun tuh ada lobaknya, jadi dimakannya kayak asin-asin gitu.
Nah, jadi lobak itu kalau nggak dicuci itu makin asin rasanya. Tapi kalau yang dicuci itu asinnya agak berkurang. Tapi kebanyakan orang lebih suka yang nggak dicuci. Nah, itu lebih gurih lah, asinnya lebih gurih. Nah, udah sampai Volvo nih, jadi memang waktunya pulang jam 12 kurang. Kita waktunya istirahat, bisa tidur-tiduran, ntar sore narik lagi sampai malam begitu. Jadi tenaga nggak diporsir. Kalau misalnya kita narik dari pagi sampai tengah malam, aduh kesian badannya, sayangku. Mobilnya juga kasihan, istirahat dulu gitu. Kita aja pegel, apalagi mobil kalau bisa ngomong mah dia udah teriak-teriak gitu. Kalau bisa keluar air mata dia nangis ini mobil kalau dipakai dari pagi sampai malam tiap hari. Ntar kita ngejarin sehari sejuta, giliran dandanin 10 juta. Nyengir lah. Jadi semenjak lama nggak ngonten, jadi saya agak grogi juga nih teman-teman. Nariknya juga grogi gitu. Sebenarnya gini ya, saya itu nggak ngonten, emang nariknya juga agak jarang, udah langka menarik. Jadi selama puasa itu kemarin paling 4 kali ya narik, terusnya habis lebaran gitu, ini baru narik lagi gitu. Mungkin anak-anak pada kalian tuh yang nonton juga tuh, teman-teman saya pada pusing kali ngeliat ini orang malas banget nyari duit. Bukannya malas, saya mah tetap nyari makan, tapi cara jalur lain gitu ya. Kalau misalnya saya di jalur ini di bulan puasa kemarin itu rada ngap teman-teman. Di jalan panas-panas, argo nggak seberapa, orderannya langka. Kalau dijalanin ya pasti ada dapat pulang uang ya, meskipun nggak banyak gitu. Tapi saya lebih pilih nyari di luar lagi, di tempat lain. Ya pokoknya nafkah yang lain itu kita kalau mau nyari di yang lain-lain gitu, asal kita mau berusaha masih ada jalan gitu kan ya. Emang terkadang gitu kalau udah lama nggak narik, kita kan agak jenuh ya. Misalnya kita cuma di rumah, terus di tempat-tempat kerjaan yang nggak kemana-mana gitu kan, di satu tempat. Ya intinya kita agak sedikit jenuh. Tapi begitu narik lagi nih, saya kayaknya kayak semangat gitu ya, kayak ngeliat jalanan tuh kayak giro aja gitu ya. Berapa aja kadang-kadang saya comotin argo gitu, muter kemana aja saya ikutin, dan ujung-ujungnya sampai juga ke rumah gitu kan, ke arah balik juga. Nah tapi kalau udah mulai tiap hari itu selama sebulan aja tuh udah mulai jenuh banget. Nggak usah sebulan kali ya, seminggu kali ya, itu udah mulai berasa dah tuh pada ngilu badan. Nah, jadi semenjak pas habis lebaran tuh teman-teman saya, jadi kalau mau pulang gini nih saya ngisi bensin dulu. Saya banyakin tuh bensin, soalnya ketara banget ya. Misalnya kita bensin tinggal 2, tinggal 3 setiap pulang tuh, pokoknya bensin nggak pernah lebih dari setengah gitu ya. Itu ketara banget ini yang driver online. Driver sejati gitu ya. Ya jangan gitu-gitu juga, penuhin lah tiap hari, lu biarin. Mentang-mentang driver sejati narik mulu, muter mulu, bensinnya nggak lebih dari setengah. Saya dulu juga gitu teman-teman ya, pas jadi driver sejati tuh saya narik mulu, nggak berhenti tuh, pokoknya tiap hari narik aja, bensin nggak lebih dari setengah itu. Udah ketara banget jadinya. Kalau dilongo sama ini sama mobil sebelah gitu, kita ngelongo, wah itu driver tuh pasti gitu. Driver online pasti. Saya ketahuan banget dulu kalau begitu, dilongok-longok sama temen, ya mentang-mentang driver online, nggak pernah setengah bensinnya, di bawah setengah terus. Yang penting mah jalan. Kok dulu kan kita nyarinya emang duit, kok sekarang ya sekarang juga nyari duit ya, maksudnya ya kudu bensin dulu kita penuhin. Nah ntar nih sore nih udah ada lebihnya pasti kalau kita mau narik sampai malam gitu. Kecuali cuma narik setengah hari ya itulah nggak apa-apa lah, bensin setengah lah. Tapi kalau udah full gini mah mau nggak mau kita fullin terus tuh bensin. Kalau punya duit, kalau enggak ya udah nggak usah.
Nah ini kan banyak di pada parkir di sini ya kan, mobil, motor gitu. Kadang-kadang emang di sub tuh kalau dateng ya diderek-derek aja. Pokoknya memang peraturan sih, dia udah peraturannya udah baku ya. Hitungannya nggak perlu masang plang-plang di larang parkir, pokoknya ada di bahu jalan ya dicomot gitu ya. Ya ginilah. Dan ini komplek DPR sekarang udah nggak ada penghuninya ya teman-teman. Makanya kalau kalian nongkrong di DPR itu di Kalibata, itu jangan ngarepin orderan ke bandara, orderan kakap. Kok dulu banyak ke bandara dari situ, karena masih ada orang-orang karyawan DPR di sini ya kan. Nah sekarang udah sangat langka teman-teman, ini udah kosong semua ya. Nih penghuninya udah nggak ada. Ada kemungkinan nanti akan dibangun sebuah apartemen gitu ya, atau rusun. Pokoknya kalau nggak salah rusun. Tapi ini luas banget teman-teman. Dan udah mau sampai rumah teman-teman. Jadi sekian dulu vlog saya, vlog singkat sambil ngelancarin ini aja, ngelancarin congor saya supaya bisa lancar lagi ngevlognya kayak kemarin-kemarin. Nah kalau saya udah mulai rutin lagi nanti, nggak tahu rutin ngapain ini, apa saya kayaknya udah di online ini kan saya agak kurang sekarang ya. Jadi saya ada ya kerjaan-kerjaan yang lain dulu saya kerjain. Jadi di online ya agak sedikit berkurang ngevlognya. Oh tapi ya tetap aja nanti saya akan ngevlog dengan tema-tema yang lain juga, sambil narik, sambil kerjaan yang lain gitu ya. Yang penting mah kita bisa ngoceh gitu di YouTube. Kesian ini udah akunnya udah dibayar, tapi saya nggak ngoceh-ngoceh gitu kan, sayang. Oke sekian dulu ya teman-teman. Ini juga saya pakai HP jadi agak dut-dutan, kurang greget gitu ya. Ntar siang saya pakai kamera aja. Oke terima kasih. Nanti saya ngevlog sore pakai kamera. Dan ini saya tutup dulu, saya mau upload dulu. Dan saya mau ngeditnya sebentar aja, udah beres ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalam.